Oke, kayaknya kita harus cek kekuatan dulu ya sebelum kita mulai materi gitu ya. Kita ulangi yel-yel dari Pak Amir Sarifuddin tadi. Tapi ada sedikit tambahan dari saya. Terakhir nanti kalau saya bilang siapa kita, jawabnya red card. Oke? Jadi pertama kita selamat pagi, kemudian semangat pagi, dijawab pagi, kemudian apa kabar? Luar biasa. Siapa kita? Reka. Oke? Bisa kita coba ya? Oke. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Siapa kita? Reka. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semangatnya luar biasa di zaman relawan pemadam kebakaran kita ini. Jadi 100 orang kurang dikit ini sudah sangat luar biasa ya, mewakili seluruh masyarakat Kecamatan Lubuk Keliat untuk membantu pemerintah daerah dalam mengurangi bahaya kebakaran. Baik, jadi untuk materinya sebenarnya sangat sederhana. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua di sini sudah paham terkait pengurangan risiko bahaya kebakaran ini. Tapi sebelumnya karena ini kita judulnya pelatihan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran, izinkan saya menyampaikan tugas pokok fungsi dari Bapak Ibu sekalian dalam menanggulangi bahaya kebakaran ini. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau kita bicara mengenai tugas, berarti hal itu adalah hal-hal yang harus Bapak Ibu lakukan setelah Bapak Ibu menyandang predikat sebagai relawan pemadam kebakaran. Ya, setelah kemarin Bapak Ibu dibentuk oleh kepala desa, kemudian difasilitasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, berarti Bapak Ibu Redkar ini sudah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas itu. Jadi yang pertama yang harus dipahami adalah tugas ini kita bagi menjadi 3 fase, ya. Sebelum, sesaat atau saat, dan setelah terjadi kebakaran. Ya. Kalau sebelum terjadi kebakaran, yang pasti bahaya kebakaran itu belum ada, Pak. Tapi juga berarti akan ada. Ya, kita tidak tahu yang namanya bencana, yang namanya musibah, kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi mungkin ada risiko-risiko itu di sekitar kita. Jadi bagaimana kita mengurangi bahaya itu, mengurangi risiko kebakaran itu. Salah satu yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita mengikuti pelatihan ini. Bapak Ibu sudah tahu, oh ketika nanti kebakaran saya harus apa, seperti itu. Nah, Bapak Ibu pun nanti setelah kegiatan ini melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat lain yang mungkin belum berkesempatan menjadi rekan. Karena memang mereka lah yang menjadi target yang harus kita bantu nantinya. Seperti itu. Kenapa semua desa harus kita bentuk rekan? Karena semua desa ini memiliki risiko yang sama untuk kebakaran tadi, sehingga harus ada perwakilan dari setiap desa. Ibu-ibu kalau lagi sore-sore ngumpul gitu dengan ibu-ibu yang lain, bisa disampaikan, Bu, kalau kaget di rumah kamu lagi sedang memasak, jangan lupa kompor dimatikan. Atau mungkin, nah sekarang lagi musim apa ini? Musim hujan, berarti intinya banyak rumah-rumah yang mungkin ada rembesan ataupun lembab-lembab dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi dari keefektifan alur listrik yang ada di rumah-rumah. Nah, silakan Bapak Ibu setelah ini lihat dulu kondisi rumah masing-masing. Apakah memang
jaringan listriknya sudah benar, ataupun mungkin ada kerentanan ketika terjadi hujan deras, kemudian banyak air mungkin masuk ke rumah atau ada rembesan-rembesan, apakah itu bisa mempengaruhi ataupun akan menimbulkan bahaya kebakaran? Nah, jadi dimulai dari Bapak Ibu dulu, dimulai dari rumah Bapak Ibu, kemudian sampaikan dengan tetangga-tetangga terdekat ataupun keluarga-keluarga terdekat. Setelah itu mungkin di masyarakat luas. Bapak-bapak kalau lagi malam-malam main gas misalkan, nah bisa sampaikan Pak dengan kawan-kawan yang lain. Pak, coba cek ini kamu, screen kamu, coba cek MCB kamu, sudah benar atau belum? Ini musim hujan, kalau kaget takutnya ada konslet. Nah, karena konsleting listrik ini adalah sebagian besar penyebab dari terjadinya kebakaran rumah. Ya, kalau kasusnya di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir ini. Dan kalau penyebab lainnya juga selain dari konslet ada apa lagi? Ada yang tahu? Selain dari konslet listrik, apalagi penyebab dari kebakaran rumah? Kompor gas. Kompor gas kalau misalkan ada kebocoran-bocor, itu menyebabkan kalau ada sumber api di dekat sana bisa terjadi ledakan-ledakan, akhirnya menimbulkan kebakaran. Kemudian apa lagi Pak? Puntung rokok di rumah paca ataupun puntung rokok basing Pak yang buang di lahan. Kalau ketika lahannya kering, ranting-rantingan bekas bisa terjadi kebakaran lahan. Nah, kalau kebakaran lahan yang jauh dari permukiman. Tapi cak mana kalau kebakaran lahan terjadi berdekatan dengan permukiman sehingga menimbulkan titik-titik api di perumahan itu. Kalau misalkan, apalagi kalau rumah warga yang memang terbuat dari bahan semi permanen seperti kayu bahannya ataupun triplek dan lain sebagainya itu kan memudahkan dari penyebaran api tersebut. Nah, jadi inilah tugas Bapak Ibu sekalian di masa sebelum terjadi kebakaran itu adalah menyampaikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat lainnya. Atau mungkin lagi pengajian, Bapak Ibu ini mungkin sebagian besar Bapak Ibu rektor ini adalah orang-orang terpilih ya di desanya yang dituakan, kemudian yang menjadi orang-orang terpilih itu akan nanti diberikan kesempatan kata sambutan dan lain sebagainya. Bisa Pak, di sela-sela kata sambutan pada saat yasinan itu disampaikan bahaya-bahaya kebakaran. Jadi masyarakat yang lain itu ingat, oh iya, kali ini aku nak ngecek itu jaringan listrik di rumah. Apakah memang kabel-kabelnya itu sudah tertata dengan rapi, ataupun mungkin ada sekring-sekring yang harus diganti kalau misalkan memang usianya sudah sangat lama, sudah sangat tua gitu kan. Ataupun juga hal-hal lainnya. Jadi masyarakat tuh ingat Pak, kalau kita omongin terus kayak itu. Juga mungkin di sini kami lihat banyak anak-anak muda ya perwakilan mungkin Karang Taruna ataupun organisasi-organisasi di masyarakat. Nah, ketika kamu lagi kumpul-kumpul, itu bisa disampaikan. Oh, bro, jangan lupa jengok di rumah. Listrik kamu tuh sudah benar belum? Nggak tahu dengan rumah, nggak tahu dengan pak, dengan mak. Itu. Atau lagi kumpul-kumpul main game, bisa diomongin. Coba cek dulu, ini colokan sudah benar apa belum? Kaget takutnya jadi konslet, ada kebakaran, lagi kita main di sini. Itu kan bisa disampaikan. Hal yang segala sesuatu itu hal yang besar dimulai dari yang kecil. Jadi ketika kita sudah mengupayakan hal yang kecil, maka insya Allah itu akan berpengaruh terhadap hal yang besar seperti itu. Nah, mungkin kami ini hanya sekedar mengingatkan Pak. Bapak Ibu ini sudah berpengalaman, sudah sangat luar biasa pengalamannya, sudah tahu bagaimana mengantisipasinya. Nah, cuman tinggal bagaimana caranya Bapak itu kembali mengingatkan itu kepada masyarakat kita yang lain. Itu di masa sebelum terjadi
kebakaran. Jadi saat seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, ketika terjadi kebakaran, ya, ketika terjadi kebakaran, baik itu kebakaran rumah ataupun kebakaran gedung-gedung fasilitas pemerintah atau juga kebakaran lahan. Nah, Bapak Ibu orang 10 ini kan ada yang namanya ketua ya Pak. Ada ketua, kemudian sisanya adalah anggota. Nah, setiap anggota ataupun ketua yang mengetahui adanya kejadian kebakaran, silakan langsung kontak kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Jadi setelah tadi sudah mungkin akan disampaikan nanti oleh Pak Amir bahwa ketua-ketua ini kita akan akomodir dalam satu grup WhatsApp. Jadi di sana tempat kita melaporkan nanti ketika ada kejadian. Nah, kita masuk ke ketua baik kalau segala-galanya cak uji Pak Amir kemarin tuh pacak meledak HP 2410 rekan masuk ke dalam. Jadi perwakilan dari setiap desa. Nah, ketika ada kejadian kebakaran, misal anggota yang tahu, oh di desa A terjadi kebakaran dan itu masih posisinya kebakarannya kecil. Nah, silakan kontak ke ketua, kemudian ketua akan menyampaikan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan nanti Dinas Pemadam Kebakaran akan langsung menindaklanjuti itu. Tapi kan posisinya lama nih Pak. Yang disampaikan tadi Pak Ferdinand tadi bahwa pos terdekat dari Dinas Damkar itu ada di Tanjung Rajo. Waktu dari Tanjung Rajo ke sini itu memakan sekitar 40 menit. Kalau bawa mobil itu pun kalau jalan lancar tidak mungkin lagi tidak kata kegiatan di jalan-jalan. Nah, dalam waktu 40 menit itu mungkin api sudah sangat menyebar. Tugas dari Bapak Ibu sekalian, saat waktunya itu belum sampai ke sini, saat Dinas Pemadam Kebakaran belum sampai sini, Bapak Ibulah yang bertugas untuk membantu memadamkan dini. Jadi istilahnya itu pemadaman dini Pak. Kita gunakan, kita kerahkan seluruh sumber daya yang ada. Ya bersama dengan masyarakat sekitar, bukan Bapak Ibu saya yang bergerak. Karena kalau cuma satu atau dua orang, ya pasti susah juga. Jadi kita berdayakan masyarakat, Bapak Ibu juga, kita lakukan pemadaman dini, kita kerahkan seluruh sumber daya yang ada. Nah, yang kata Pak Sama tadi, memang kita di sini ada bantuan mobil Kaisar yang dimodifikasi. Nah, silakan itu silakan pakai untuk kejadian-kejadian kebakaran yang mungkin terjadi, yang mungkin tidak kita harapkan ya. Tapi kalau memang itu terjadi, silakan gunakan. Kontak di sini. Kalau misalkan agak lama kontak dari pihak posko induk, sampaikan ke kantor camat. Di sini petugas kita ada di sini yang bisa berwenang untuk menjalankan itu. Ataupun mungkin gunakan alat-alat seadanya yang ada di sekitar rumah. Kalau ada air, sumur, gunakan sumur dulu. Ataupun ada alat pemadam sederhana lainnya, menggunakan karung yang dibasahi ataupun kain yang dibasahi, itu bisa gunakan untuk api-api yang masih kecil. Bisa juga gunakan pasir, itu salah satu jenis alat pemadam sederhana untuk memadamkan api. Tapi kalau apinya sudah besar, ya bisa ada efektif juga. Itu hanya untuk yang masih kecil. Itu kan kalau misalkan masih 5 menit pertama, itu baru time kita kebakaran itu adalah 15 menit ya Pak. Jadi kalau sudah lewat 15 menit ya mungkin apinya sudah meluas. Nah, jadi di 15 menit pertama silahkan sambil dari kontak, misal satu orang yang kontak, sisanya adalah melakukan pemadaman dini. Tapi tetap perhatikan keselamatan diri. Jangan kamu nanti mentang-mentang aku ini red card, jadi aku harus madam ke dini. Begitu ada kebakaran tadi, lepas baju, masuk ke situ. Jangan. Iya, bunuh diri itu namanya. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus menilai dulu risiko kita di situ. Oh, itu api belum terlalu besar, berarti kita bisa menggunakan media air atau media pasir. Kita kerahkan masyarakat di situ, semua sumber daya ada di situ. Kita lakukan dari
penyelamatan nyawa dulu. Siapa mungkin masih ada di dalam situ, kita suruh keluar dulu. Masyarakat yang di dalam sana, ataupun masih ada waktu api belum terbesar, kita bisa menyelamatkan harta benda, kemudian hal-hal lain yang memang penting di sana. Jangan dulu kita mengorbankan diri kita. Dinilai dulu risikonya, Pak. Kalau misalnya memang berbahaya, jangan. Itu. Yang paling penting dalam konsep pemadaman atau penyelamatan itu adalah jangan sampai kita jangan sampai risiko itu kembali kepada kita. Jadi selamatkan diri kita dulu. Itu di saat terjadi kebakaran. Sampai dengan di sini mungkin bisa dipahami ya Pak ya? Oke, sudah 2 fase nih. Sudah 2 fase kita bahas. Jadi sebelum terjadi kebakaran dan saat terjadi kebakaran. Yang ketiga adalah setelah terjadi kebakaran. Jadi mungkin setelah terjadi kebakaran masih ada sisa-sisa barang-barang ataupun harta benda di dalam rumah tersebut. Kita bantu evakuasi. Kita bantu masyarakat yang membutuhkan itu. Bantu ke tempat yang lebih aman. Jangan sampai mereka sudah kena musibah, mereka juga kehilangan harta benda yang masih bisa diselamatkan. Nah itu tugasnya Pak, kita bantu. Terus yang kedua, kalau misalkan memang tidak ada tempat lagi untuk ditinggali oleh yang bersangkutan itu ahli musibah, silakan. Kan tadi ada laporan nih, ada yang melapor, bahwa setelah terjadi kebakaran ini ahli musibah butuh tempat untuk tempat tinggal. Nah, nanti dari pemerintah, baik itu dari dinas terkait dinas sosial atau dari BPBD pun bisa membentuk posko Pak namanya, tempat tinggal sementara, pengungsian sementara. Nah, silakan Bapak Ibu Redkar membantu ahli musibah itu. Jadi bantu apa yang dibutuhkan, silakan dilaporkan. Karena kan mungkin dari pemerintah daerah, dari dinas-dinas di posko itu kan tidak tahu nih Pak kebutuhan apa yang memang mendesak oleh ahli musibah. Nah, Bapak Ibu Redkar yang menjadi perpanjangan tangan tadi, yang memperpendek tali kendali tadi, seperti itu. Kemudian juga laporan-laporan lainnya Bapak Ibu Redkar. Jadi memang sebenarnya agak luar biasa rumit ya. Tapi kalau kita sudah melaksanakannya itu sudah menjadi sederhana. Caknya baik, cak ribetnya. Tapi kalau kita sudah kita jalani, insya Allah tidak seribet itu. Apalagi memang di sini Bapak Ibu yang menjadi Redkar, saya yakin itu merupakan pilihan dari desanya masing-masing yang mengerti apa yang harus dilakukan ketika berada di masyarakat. Seperti itu. Itu 3 fase tugas di 3 fase untuk bahaya kebakaran ini. Itu tugas dari Redkar. Nah, kalau kita lihat ya, kemarin tuh ada pertanyaan, kami sebelumnya ke Kecamatan Porakuang. Ada pertanyaan dari mereka. Bu, apakah memang Redkar ini bantu kebakaran baik? Ataukah kegiatan-kegiatan lain juga? Misal, dulu masuk dalam rumah. Atau ada sapi, kambing masuk sumur. Itu kan salah satu tugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ya, ada istilah penyelamatannya itu atau evakuasi. Kami jawab iya, karena salah satu tugas pokok dari Redkar itu selain bahaya kebakaran juga ada bahaya non kebakaran, seperti hal-hal yang kami sebutkan tadi. Akan tetapi tetap kita jalani prosedurnya seperti itu. Jika memang memungkinkan untuk dibantu, silakan Pak dibantu. Namun jika tidak memungkinkan, maka laporkan kepada sama tadi di pos terdekat tadi, bisa yang pos Tanjung Raja ataupun mungkin membutuhkan dari pos Induk. Karena tidak sembarangan Pak, untuk melaksanakan evakuasi dan penyelamatan itu butuh skill, butuh pelatihan, tidak serta-merta. Ya mungkin sehari-hari kalau misalkan kita dalam pelaksanaan gawe sehari-hari kita biasa Pak, nangkap dulu gitu kan. Nah, tapi mungkin hal itu ada yang membahayakan. Kalau memang Bapak nilai itu tidak berbahaya dan biasa dilakukan, oke, silahkan dilakukan. Tapi kalau memang itu berbahaya, jangan dilakukan.
Ya, jadi tetap yang pertama kali kita nilai adalah risikonya dulu. Kalau misalnya risikonya kecil, bisa kita lakukan, oke kita lakukan. Tapi kalau tidak, jangan sampai, jangan coba-coba. Tetap laporkan, kita tunggu bagaimana tindakan dari pos yang terdekat. Nanti kan ada perintah nih dari pos untuk mempersingkat waktu tadi kan. Ketua redkarnya yang dihubungi, Pak tolong diatasi dulu dengan cara seperti ini. Kondisinya cak mano? Oh cak ini bu kondisinya Pak, cak ini kondisinya. Oke. Jadi